Kepada yang terhormat Bapak Ibu, Mas dan Mbak, rekan saya di Madingas Kosgoro, kepala-kepala sekolah dari sekolah-sekolah Kosgoro dari Sabang sampai Merauke dari seluruh Indonesia. Salam solidaritas. Bapak Ibu, kepala sekolah dari berbagai sekolah di daerah di seluruh Indonesia yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan para peserta webinar, Bapak Ibu Guru dari Tangerang Selatan, dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam solidaritas. Pertama-tama wajiblah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini dan diberi kesehatan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa informasi merupakan aktiva yang tidak berwujud, namun sangat penting artinya. Bahkan saat ini, informasi yang dipergunakan banyak perusahaan atau bidang usaha untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemi ini adalah berlomba menciptakan keunggulan kompetitif, kemudian menyebar informasi lewat media-media online. Begitu pula dalam bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Persaingan semakin banyak dan bervariasi. Semua pasti ingin menunjukkan bahwa sekolah yang satu dengan sekolah yang lain mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai ciri khas yang khusus. Namun bagaimana caranya? Ini bisa diterima banyak orang, maksudnya dapat kita berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan cara yang mudah. Saya teringat beberapa ahli berpendapat bahwa di Indonesia ini perlu membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif. Karena masih banyak guru di Indonesia dinilai masih berkubang pada pendidikan pola-pola tradisional, seperti mengajar di ruang kelas yang masih menggunakan metode ceramah dan teks bacaan. Begitu pula dengan bentuk sistem informasinya sekolah saat ini. Saat ini masih belum adaptif dengan zaman online. Zaman sekarang orang lebih senang berselancar di Google dan membaca informasi melalui Android. Namun siapa sangka saat mendengar seruan pemerintah untuk belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, para pendidik berubah, menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Saya apresiasi kepada para pendidik yang menjadi pembelajar cepat. Pendidik membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia itu adaptif terhadap perubahan. Pendidik mampu secara cepat beradaptasi dengan lingkungan yang mengharuskan mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa melalui media online. Pandemi COVID ini mengukuhkan konsep belajar secara merdeka, yang bagi siswa maupun para pendidik, yang idealnya, kata psikologi Sonia Bishop, kita mengambil pendekatan model free learning, bukan model based learning lagi. Model berpikir free learning inilah yang oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, dikatakan merdeka belajar, merdeka berpikir. Dan model berpikir ini yang saya rasa membuat dan memerdekakan pendidik juga untuk trial and error dalam konteks belajar dan berpikir. Mereka membuat para pendidik berani membuang paradigma lama dan harus berpikir out of the box, kreatif dan inovatif. Nah, Bapak Ibu, Mbak dan Mas yang terhormat, sejalan dengan itu, dalam upaya usaha tersebut, webinar ini menawarkan bagaimana cara sekolah ataupun usaha lain yang memerlukan media online menjadi andalan untuk memberikan informasi PPDB ataupun informasi mengenai sekolah yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen atau oleh publik atau oleh masyarakat tanpa harus repot 24 jam di depan Android. Di sini kita akan belajar bagaimana membangun sistem informasi melalui WhatsApp, mengatur fitur atau menu informasi sesuai dengan informasi yang ingin Bapak Ibu sekolah sampaikan. Sehingga publik tahu keunggulan program sekolah kita, publik tahu informasi mengenai biaya, jadwal kegiatan sekolah, promosi, dan prestasi dan sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan untuk informasi tentang produk-produk usaha atau bisnis-bisnis sampingan yang Bapak Ibu mungkin punya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya perkenalkan narasumber kita saat ini, Bapak Dery Akbar, Sarjana Teknik. Mana Pak Dery?
Hai, selamat pagi semua. Beliau ini generasi milenial yang sangat melek visual, melek virtual. Jadi Pak Dery adalah konsultan IT dari beberapa perusahaan yang tidak bisa disebutkan. Kemudian konten kreator, mungkin bisa disebutkan ya Pak Dery pada perusahaan Honda. Dan tentunya dengan senang hati Pak Dery telah bergabung beberapa tahun awal pertama SMK Putra Pertiwi didirikan menjadi Kaprodi di Multimedia Putra Pertiwi. Namun sebelum masuk pada materi, saya ingatkan kembali tata tertib terutama dalam bertanya. Mengingat jumlah peserta webinar